Halo guys, welcome to my channel ya. Oke, masih di Kans Gaming guys ya. Masih kita akan ngebahas seputar Kings Battle. Oke, ini mungkin uploadan gua lagi ya setelah sekian lama gua nggak upload video lagi di channel gua. Mungkin karena gua ada kesibukan tersendiri dan juga gua juga saat ini atau di season ini juga gua masih pegang beberapa akun sih, masih pegang sekitar 5 akun dah. Dan kesemuanya itu berada di divisi yang berbeda tapi hampir semuanya sih masuk top 10 ya. Untuk akun ini sendiri ya, ini salah satu akun joki juga punya teman gue ya. Setelah teman gue yang mungkin memakai jasa gue. Akun ini juga saat ini sedang ada di peringkat kelima ya untuk divisi 10. Oke guys, mungkin untuk kalian yang belum klik like, subscribe, dan share untuk channel ini, tolong bantuannya guys untuk di klik subscribe-nya dan juga like supaya kalian tepat bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar Kings Battle. Oke, untuk season insignia masih belum ada yang berubah ya. Mungkin nanti next seperti yang mungkin udah kalian tahu juga bahwa nanti di updatean terbaru di Dynasty Heroes ya, Samclock itu bakal ada updatean untuk Gold Hero masuk ke divisi 12 ya. Mungkin nanti gue bakal update next kalau udah ada updatean itu gue menggunakan akun joki gue di divisi 12 ya guys ya. Oke, mungkin untuk saat ini gue mau buat untuk yang divisi 10 ya. Ini untuk akun teman gue yang saat ini gue pakai untuk menggunakan jasa gue ya. Untuk win rate-nya mungkin nggak terlalu bagus sih, tapi 68% ya. Dengan total battle gue 82 kali, dan kalau misalkan gue bandingkan sih dengan yang ada di top 10 ya, win rate gue juga nggak terlalu buruk sih ya. Nah ini, jadi gue mungkin akan kasih kalian tips ya untuk bermain Kings Battle. Oke guys, ini percobaan yang pertama ya. Untuk susunan insignianya masih belum ada yang berubah karena divisi 10 itu masih belum ada updatean terbaru ya. Oke, ini untuk yang pertama itu posisi upper hand ya. Oke, kalau gue posisi upper hand biasanya gue itu melakukan banned terhadap Yuji, Jiaksu, dan juga Zhang Fei ya. Dan juga untuk petnya itu paling efektif kalian bannednya pet yang mungkin bisa nge-remove stun ya. Oke, jadi di divisi 10 itu easy win-nya itu paling gampang kalian menangnya itu menggunakan form stun ya. Stun heroes ya. Kenapa gue banned Zhang Fei? Karena Zhang Fei itu bisa membuat kalian mungkin kesulitan ya kalau misalkan stunnya itu gagal. Nah, musuhnya mengambil Wei Yan ya, dan gue ambil Gong Sunja plus Chaoren ya. Posisinya sengaja ya gue nggak taruh langsung berhadapan dengan Wei Yan, gue taruh si Chaoren di posisi ketiga dan juga Gong Sunja di posisi kelima, gunanya supaya mungkin ngebuat musuh itu agak bingung ya, dia mau menaruh hero apa yang berada tepat di depan hero stunner gua. Baru nanti mungkin di end battle atau mungkin di end pemilihan hero gue bakal menaruh Chaoren di posisi ke-1 ya, untuk face to face melawan Wei Yan. Oke. Nah, ini formnya. Jadi formnya itu lebih ke hero reduce anger ya, plus kalian bermain stun di sini ya, karena itu yang akan sangat berpengaruh atau mungkin bikin kalian tuh lebih gampang menang sih kalau bermain dengan form ini ya. Jadi kita buat atau kita fokus ke pengurangan anger plus bermain kontrol. Nanti support atau mungkin hero yang untuk memberikan damage besarnya itu kalian bisa menggunakan lubu sih. Biasanya sih gue menggunakan lubu. Wow, musuhnya menggunakan Zhang He ya. Zhang He itu cukup menyulitkan juga sih di edisi kali ini. Bentar. Oke, nice, gue pilih lubu aja. Dan nanti coba kita lihat untuk hasil battlenya ya.
Nah, Wei-nya ditaruh di depan Lumbu ya untuk face to face melawan Gong Sunzan ya. Mudah-mudahan sih nggak kena hit sih, atau nggak kena remove stun. Oke, ini percobaan pertama ya untuk formasi upper hand. Jadi form gue itu fokus di heal reduce angel dan juga fokus di kontrol ya guys ya. Lubunya kena banis. Nah ya. Wah, uji-ujinya gagal ya. Oke, ini untuk percobaan pertama ya. Fokus ke pengurangan angel. Nah, ini untuk percobaan pertama ya. Jadi tipsnya itu kalau kalian menggunakan sebuah form, kalau bisa itu kalian fokus ke permainan form tersebut ya. Jadi jangan setengah-setengah guys. Karena kalau misalkan kalian bermainnya setengah-setengah itu otomatis permainan kalian tuh nggak bakalan mungkin bisa chance menangnya itu gede ya. Jadi fokus, intinya fokus. Kalau kalian bermain dengan tipe tank atau mungkin tipe defensif, kalian juga harus fokus ya, jadi jangan setengah-setengah. Oke, ini untuk percobaan yang pertama ya. Sepertinya sih berhasil sih, karena udah kelihatan ya. Nah, setelah ini ya, satu hit dari Lubu akan menghilangkan semua musuh ya. Oke, kayaknya ini untuk percobaan pertamanya udah selesai, bisa gua skip aja. Nah, jadi intinya kalau kalian bermain dengan King's Battle itu yang kalian harus pahami ya, jangan bermain setengah-setengah dengan tipe permainan yang kalian pilih ya. Jadi kalau mau bermain dengan full reduce angel, fokus terhadap hero yang memiliki keahlian untuk mengurangi angel. Tapi kalau misalkan kalian setengah-setengah gitu ya, misalkan reduce angelnya setengah atau mungkin sisanya itu hero atau yang memiliki keahlian yang lain, otomatis chance menang kalian itu akan sedikit berkurang ya guys ya. Oke guys, sekarang untuk percobaan kedua ya, masih dengan akun yang sama. Jadi untuk saat ini sih di divisi 8 juga ada sih salah satu akun gue itu udah masuk top 10 juga ya. Padahal gue baru pegang akun tersebut itu sekitar 1 mingguan ini sih ya. Dan awalnya gue mulai dengan ranking yang mungkin belum masuk 50 besar ya, tapi gue bisa masukin itu ke 10 besar ya. Jadi mungkin untuk kalian yang mungkin ingin dapat terus update terbaru mengenai King's Battle tutorial, terus pantengin channel ini ya. Meskipun gue mungkin udah mulai jarang upload, tapi nanti tetap gue bakal memberikan tutorial-tutorial mengenai King's Battle kalau misalkan ada updatean terbaru, atau kalau misalkan gue udah menemukan trik terbaru ya guys ya. Oke, ini percobaan kedua ya. Sambil nunggu mungkin gue mau tunjukkan lagi insignianya ya. Ya, gue scroll ke bawah pelan-pelan. Oke, mungkin penjelasan untuk kalian yang mungkin suka bertanya ya, kenapa sih gue memberikan sebuah nama attacker non DPS. Jadi insignia ini mungkin bisa dipakai oleh hero yang nggak memiliki keahlian khusus ya. Jadi kalian bisa menggunakan insignia ini. Mungkin salah satu contohnya itu hero yang nggak memiliki keahlian khusus seperti Huang Zhong ya, atau mungkin hero lain dari faksi lain juga mungkin yang nggak memiliki skill seperti Burning, atau mungkin yang nggak memiliki Reduce Angel atau apa ya. Kalian bisa gunakan insignia ini ya. Mungkin kalau seandainya selebihnya itu udah cukup jelas,
seperti Xiaodun, Lubu Sima, yaitu berarti untuk Lubu dan Simayi, Macau, Dongzu, single DPS ya, itu ada Sun Xiang, Ganing, Guan Yu. Tapi sayang banget di edisi kali ini di King's Battle, Guan Yu atau mungkin single DPS itu belum terlalu bisa diandalkan ya, karena damage-nya itu nggak sesakit di real battle. Oke, agak lama sini gue dapetin musuhnya. Memang kalau misalkan kalian sudah ada di top rank itu lumayan lama sih untuk dapat musuhnya guys. Oke, ini ketemu lagi ya. Oke, dengan form yang sama ya, masih gue bermain dengan tipe upper hand ya, formnya masih sama ya. Ini untuk percobaan kedua menggunakan form yang sama, masih work atau enggak ya. Harapannya sih musuhnya ngebanned hero stunner ya. Nah, di banned salah satunya ya, Coren. Jadi gue bisa nunjukin line up yang berbeda kali ini. Oke, Wei-nya udah dipilih ya. Nah, seperti ini dulu ya. Jadi karena Coren itu nggak ada di pemilihan hero gue, jadi terpaksa gue tetap ambil Gong Sunzan ya. Tapi gue taruhnya itu nggak sejajar dengan Wei-Yan karena lumayan ngeri sih si Wei-Yan ini. Kalau misalkan si Wei-Yan ngehit, dia otomatis bisa nge-remove ya imun kalian ya, imun insignia kalian yang mungkin imun untuk kontrol. Oke, musuhnya itu udah ambil si Wang Yuying ya, artinya bisa untuk kebal sih. Oke, sementara gue ambil ini si Han Shao plus si Yuan Shu ya. Mungkin WA-nya bakal di double nih guys. Bisa jadi di posisi ke-1 itu akan jadi posisinya Wei-Yan juga sih, kalau kayak yang gue pikirin ya. Tapi itu nggak bakal terlalu work juga sih, karena Wei-Yan itu bakal kehabisan Angel ya kalau misalkan musuh ini memaksakan untuk mengambil Wei-Yan lagi. Nah, si Zuochi ya diambil. Oke, seperti ini aja. Gue mau coba ngekill musuh dengan menggunakan kombinasi antara Zoyu dan Tai Shichi ya. Jadi Tai Shichi itu imun terhadap musuh yang dalam kondisi burning, imun dari kondisi dia kena kontrol ya. Jadinya kalau misalkan musuhnya mau melakukan kontrol, stun atau mungkin silence, itu nggak bakal terlalu berguna ya terhadap Tai Shichi. Tapi musuhnya syaratnya harus dalam kondisi burning ya. Oke, seperti ini aja line up gua. Ini untuk percobaan kedua dengan tipe permainan yang berbeda ya guys ya. Kalau di kondisi ini sih kayak poinnya itu ada di Zoyu dan juga Tai Shichi ya. Gua mengambil Zoyu itu karena setelah gue melihat si Zhang ya guys ya. Karena gue takutnya itu musuhnya diberikan efek invisible ya, makanya gue ambil si Zoyu. Nah, Zoyunya kena stun,
Tapi nanti di ronde kedua gue bakal bakar lagi tetap dengan menggunakan si Tai Chi ya. Oke, kalau di sini kayak poinnya itu bukan berada di Hero Stunner ya guys ya, tapi berada di Burning. Nah, Tai Chi udah nggak boleh ngebakar. Nah, ini tuh percobaan kedua. Sepertinya sih masih menang sih sepertinya harusnya ya. Tapi belum tahu ya kalau misalkan Hirobu ditembak oleh si Thunder Fire atau enggak ya. Oke, ini untuk percobaan kedua ya guys ya. Mungkin nyaris kalah sih ya, tapi endingnya sih sepertinya gue tetap menang sih. Jadi Fortunanya masih memihak kepada gue ya. Oke, last attack. Dan oke, cukup ya guys ya. Ini untuk tutorial dari gue. 2 tutorial untuk formasi upper hand ya guys ya. Oke guys, untuk kalian yang mungkin belum klik like, subscribe untuk channel ini, silahkan diklik sebelum kalian leave untuk mencobanya di King's Battle kalian ya guys ya. Oke guys, selamat malam, selamat bermain, dan semoga rank kalian meningkat terus ya. Thank you guys.